Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bidan Riazia. Selamat datang di channelnya bayibunda.id. Dalam video kali ini kita mau ngobrol tentang ASI perah, yaitu penyajian ASI perah yang tepat saat akan diberikan kepada bayi. Penyajian yang kurang tepat tentu saja akan mengurangi kualitas ASI perah ya, sehingga kita harus benar-benar menjaga bagaimana cara kita memberikan ASI perah biar kualitasnya tetap baik pada saat diterima oleh bayi. Sebelum kita lanjut video ini, boleh ya di subscribe, like, dan tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video baru dari Bayi Bunda. Pada prinsipnya, agar kualitas ASI itu terjaga dengan baik, kita tidak boleh memperlakukan ASI perah ini dengan merubah suhunya secara tiba-tiba. Misalnya, dari suhu freezer tiba-tiba dihangatkan, itu tentu saja merubah suhunya dengan cara yang tiba-tiba. Cara yang paling tepat, bila Anda pergi bekerja besok pagi, setidaknya malam ini Anda sudah mengambil ASI beku dari freezer untuk diletakkan ke chiller atau bagian kulkas yang bukan freezer. Ya kurang lebih semalam atau sekitar 8 jam, biasanya ASI yang beku itu bisa mencair di dalam chiller. Setelah itu, setelah ASI mencair, Anda bisa menghangatkan ASI ini dengan cara menyalakan kompor, kemudian meletakkan panci di atasnya yang udah diisi air sampai dengan air ini mendidih panas ya. Kemudian kompornya dimatikan dan ASI ini diletakkan di panci. Seperti itu. Nggak usah lama-lama sampai ASI ini kira-kira hangat. Setelah itu baru diberikan kepada bayi melalui media yang bukan DOT. Kita tidak menggunakan DOT pada saat bayi ini direct breastfeeding ya, kalau ibunya pulang kerja. Tapi kalau untuk bayi-bayi yang ibunya memang eksklusif pumping ya, tanpa DBF, tanpa direct breastfeeding, ya nggak apa-apa, oke aja pakai DOT seperti itu. Tapi Anda harus rutin memerah ASI ya, agar ASInya nggak tiba-tiba surut. Kemudian ada beberapa kondisi yang kita tidak bisa ideal mengeluarkan ASI dari freezer untuk disimpan ke chiller dalam waktu kurang lebih 8 jam. Misalnya tiba-tiba aja bayi minumnya banyak gitu ya, kemudian persediaan kita di chiller habis, akhirnya kita langsung ambil dari freezer. Yang dari freezer dan beku sebaiknya tidak langsung dihangatkan, tapi kita taruh di bawahnya keran yang airnya dialirkan. Jadi ada keran air PDAM, keran air sumur gitu ya. Itu bisa untuk menghangatkan bagian ASI yang beku. Ya, bukan menghangatkan, mencairkan bagian ASI yang beku. Setelah ini cair, baru kita hangatkan dengan air dalam panci seperti tadi. Kalau pada bayi-bayi yang dia itu usianya sudah sekitar setahun gitu ya, kemudian dia nggak ada sensitivitas terhadap suhu dingin, bisa aja dia dicobain es susu namanya ya. Jadi pada saat ini sudah mencair gitu, coba taruh aja straw atau sedotan di atasnya. Jadi sedotannya langsung masuk sini, terus coba diberikan kepada adiknya, kepada bayinya. Bisa aja dia lebih suka es susu ini, jadi ASI dalam kondisi yang dingin, karena menurut beberapa bayi itu rasanya lebih seger. Cuman tetap dilihat ya kondisi bayinya, apakah dia sensitif atau enggak terhadap makanan atau minuman yang dingin. Kadang ada beberapa bayi yang dia jadi pilek, jadi batuk karena tenggorokannya agak sensitif seperti itu. Kemudian ada juga kondisi di mana kita itu biasanya mengeluarkan sekitar mungkin sekitar 4 botol atau 3 botol saat bunda bekerja di luar, tapi bayi kondisinya nggak lagi banyak minum sehingga masih banyak ASI yang tersisa di chiller. Kemudian bundanya datang dari kerja, nenen langsung bayinya, sehingga kita menyisakan ASI perah dalam chiller. Ini kira-kira tahan berapa lama? Tahan berapa lama? 1 hari, 2 hari? Yang benar adalah 1 hari. Jadi ASI di dalam chiller yang barusan kita keluarkan dari freezer ya, itu dia hanya bertahan selama 1 hari atau 24 jam aja dalam chiller.
Selebihnya ASI ini tidak layak konsumsi sehingga harus diganti lagi dengan ASI yang lain. Kalau ASI yang sudah dihangatkan boleh diminum bayi dalam waktu berapa lama? Dalam waktu berapa lama? Dalam waktu sekali minum. Jadi kita tidak usah menunggu terlalu lama. 3 jam, 4 jam itu kurang tepat ya. Jadi pada saat bayi minum sebaiknya ASI itu langsung habis. Setelah itu kalau dia kepengen minum ASI lagi, ya kita harus hangatkan lagi ASI yang udah cair di dalam chiller. Gitu ya. Semoga bermanfaat video ini. Assalamualaikum.